Ini adalah poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai kalender akademik, dilanjutkan juga tentang perwalian, lalu pendaftaran formulir rencana studi, kemudian perubahan rencana studi, lalu gencat studi, cuti, cuti studi, dan yang terakhir adalah tentang penggunaan sebagai alat monitoring ya, atau pemantauan yang dilakukan oleh orang tua mahasiswa atau wali terhadap jalannya proses akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Baik, kita ke slide berikutnya. Baik, yang pertama adalah mengenai kalender akademik. Kalender akademik, Ibu Bapak bisa melihatnya pada tautan yang ada pada layar. Nanti dokumen presentasi saya akan disebarkan kepada Ibu Bapak sekalian, sehingga Ibu Bapak bisa menelusuri isi dari kalender akademik tersebut secara langsung. Secara umum begitu bahwa semester ganjil 2025-2026 dimulai pada tanggal 1 September yang lalu kemudian kita akan memasuki ujian tengah semester setelah 7 kali atau 7 pekan jalannya perkuliahan. Setelah itu kemudian kita melanjutkan rentang durasi kedua dari tengah semesternya, dan kemudian perkuliahan diperkirakan akan selesai pada bulan Desember. Jadi rangkaian 14 kali pertemuan itu akan selesai di bulan Desember. Kemudian kita akan memasuki libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Baru kemudian di awal bulan Januari kita akan memasuki ujian akhir semester. Ya, jadi kurang lebih untuk semester pertama yang ditempuh oleh anak-anak atau ibu bapak sekalian itu akan berakhir di bulan Desember, tetapi ujian dilakukanlah berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru di bulan Januari. Nanti Ibu Bapak, saya tidak akan merinci satu demi satu. Ibu Bapak bisa melihat pada tautan yang sudah disediakan. Baik, kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai perwalian. Jadi semester 1 dan semester 2, artinya di semester ganjil 2025 dan semester genap yang akan datang, itu mahasiswa angkatan 2025 masih menempuh mata kuliah dalam sistem paket. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Kementerian Pendidikan ya yang berlaku pada saat ini, di mana mahasiswa untuk semester 1 dan semester 2 itu mengikuti proses perkuliahan paket sesuai dengan rancangan kurikulum pada masing-masing program studi. Nah, sehingga untuk semester 2 yang akan datang, mahasiswa itu belum melakukan pendaftaran formulir rencana studi secara mandiri. Ini yang kami mohon Ibu Bapak sekalian bisa memberikan pengertian kepada anak-anak dari Ibu Bapak sekalian bahwa pada semester yang akan datang itu karena sistemnya masih menggunakan sistem paket, maka mahasiswa belum melakukan pendaftaran formulir rencana studi atau FRS secara mandiri karena sudah otomatis akan sesuai dengan pada kurikulum masing-masing program studi. Sehingga seluruh mata kuliah akan otomatis terdaftar sesuai dengan paket yang telah ditentukan. Nah, untuk mahasiswa angkatan 2020, pada saat memasuki semester ketiga,
Ini di pertengahan tahun depan, kemungkinan sama di sekitar bulan September tahun 2026, mahasiswa wajib melakukan registrasi formulir rencana studi. Ya, jadi ini tidak bisa tidak gitu ya. Jadi untuk semester ketiga, justru kami mengencourage justru mahasiswa angkatan 2025 ini sudah melakukan proses FRS secara mandiri. Proses FRS ini dilakukan melalui student portal. Jadi dilakukan secara mandiri, secara perseorangan melalui fasilitas student portal yang sudah dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Nah, untuk bisa mendapatkan proses, katakanlah mendapatkan proses yang tepat begitu ya, pada saat mendaftarkan FRS atau formulir rencana studi, kami merekomendasikan agar mahasiswa yang bersangkutan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen wali atau dengan ketua program studi, sehingga sehingga dia tidak mengalami kendala ya di dalam proses FRS-nya. Sebab dengan berkonsultasi eh, kepada dosen wali dan ketua program studi nanti akan diarahkan agar bisa menempuh mata kuliah yang memang dibutuhkan sesuai dengan katakanlah kuota SKS berdasarkan indeks prestasi semester yang diperoleh pada semester sebelumnya, sehingga dapat secara efisien ya, menempuh proses perkuliahan tersebut sehingga terencana dengan baik. Bimbingan atau perwalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan mata kuliah itu dilakukan sesuai dengan rencana studi yang selaras dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Ya, jadi ini semoga ini menjadi perhatian gitu ya bagi ibu bapak sekalian saat memberikan masukan kepada anak-anak ibu bapak sekalian ketika memasuki semester ketiga ya pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027 yang akan datang. Slide berikutnya. Nah, formulir rencana studi ini sendiri adalah sesuatu yang bersifat wajib, Ibu Bapak sekalian. Ini ibarat kalau Ibu Bapak mau naik pesawat, harus membeli tiket. Nah, tiket itu dibeli melalui mendaftarkan diri pada saat pengisian formulir rencana studi. Ada waktu-waktu tertentu yang diumumkan pada kalender akademik yang nanti bisa diambil atau di-download dari materi presentasi saya, yang harus dipatuhi oleh anak-anak dari ibu bapak sekalian. Jadi kami meminta mahasiswa untuk comply dengan waktu-waktu atau tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Karena penentuan tanggal ini adalah merupakan proses yang dilakukan mulai dari tingkat universitas. Sehingga kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh tingkat universitas. Jadi setiap mahasiswa wajib mengisi rencana studinya dengan baik, gitu ya, untuk setiap semesternya. Lalu sebelum memulai kegiatan akademik di setiap semester, mahasiswa harus menetapkan mata kuliah yang diambil. Jadi pada saat mengisi formulir rencana studi, secara teknis yang dilakukan oleh anak-anak ibu bapak sekalian adalah memilih mata kuliah yang akan ditempuh pada semester tersebut. Nah, penyusunan FRS dilakukan secara online. Jadi ini proses menentukannya, memilih mata kuliah ini dilakukan secara online melalui student portal. Ya, jadi tinggal dipilih saja mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang akan diikutinya. Jika mahasiswa berhalangan melakukan registrasi FRS, artinya karena satu dan lain hal, gitu ya, disarankan untuk mengajukan cuti studi melalui student portal sebelum masa yang dinamakan perubahan rencana studi atau PRS.
ya, sebelum masa PRS. Jadi biasanya ini mahasiswa lalai ya. Ada beberapa kejadian mahasiswa lalai tidak mendaftarkan diri pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, sehingga dia terlambat untuk mendaftarkan formulir rencana studinya. Akibatnya dia tidak tercatat sebagai peserta pada semester yang sedang berjalan, peserta kuliah ya, sebagai peserta atau mahasiswa aktif pada semester yang berjalan. Sehingga karena sudah terlambat, agar status akademiknya tidak berubah menjadi gencat, karena kalau gencat itu dianggapnya dia sudah bersiap memundurkan diri. 2 kali gencat itu sudah dianggap sudah tidak ada lagi, sudah bukan mahasiswa Unpar lagi, gitu ya. Jadi ini penting sekali agar mendorong mahasiswa melakukan pendaftaran FRSD sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, dan apabila terlambat, terpaksa terlambat, maka silahkan untuk mengajukan cuti studi. Artinya selama semester itu dia tidak kuliah, dia mengambil cuti. Seperti itu, Mbak. Baik, slide berikutnya. Nah, lalu ini kita sudah menyinggung yang namanya perubahan rencana studi. Jadi mahasiswa ketika dia sudah selesai FRS, dia akan mulai ikut perkuliahannya, gitu ya, sudah mulai ikut perkuliahannya. Pada saat dia ikut perkuliahannya, lalu merasa bahwa, wah, saya belum saatnya, atau saya merasa, oh ini mungkin bisa saya tunda dulu, gitu ya, saya cari di semester berikutnya saja untuk mata kuliah ini. Nah, mahasiswa karena alasan tersebut boleh mengajukan perubahan rencana studi atau PR. Jadi jika mahasiswa merasakan beban yang lebih berat daripada yang diperkirakan saat menyusun FRS, terlalu banyak misalnya mata kuliah yang diambil dan merasa tidak pas, ya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan rencana studi. Nah, perubahan rencana studi ini juga lagi-lagi ada tengah tanggal waktunya. Nanti akan diumumkan, selalu sebenarnya di student portal itu selalu ada informasinya, ya. Jadi ada tengah waktu dia melakukan PRS pada masa tersebut. Jadi tidak boleh melakukan PRS pada saat masa PRS-nya sudah berakhir, ya tidak bisa dilayani, gitu ya, tidak bisa dilayani. Dia hanya boleh 1 kali melakukan perubahan rencana studi. Dan di Unpar ini diberlakukan kewajiban hadir di kelas itu dari 14 kali pertemuan, itu 80% harus hadir. Ya, ini rata-rata mata kuliah rata-rata dosen pada setiap mata kuliah menerapkan aturan tersebut. Artinya kalau misalnya melakukan itu adalah di pekan kedua, jadi setelah pekan kedua, setelah dia PRS mengganti dengan mata kuliah lainnya, maka dia tidak boleh lagi kehilangan kehadiran kalau mengganti dengan mata kuliah yang lain. Tapi kalau dia hanya mendrop saja begitu ya untuk tidak mengambil mata kuliah, ya tidak ada permasalahan gitu ya. Tidak ada permasalahan seperti itu. Baik, saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, terakhir adalah yang mahasiswa tidak aktif atau gencat studi. Ini yang kami tidak harapkan gitu ya, yang tidak sama sekali tidak kami harapkan. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pengisian dan pendaftaran formulir rencana studi pada masa FRS sebelum semester dimulai. Ya, mahasiswa yang tidak aktif 2 semester berturut-turut, artinya statusnya gencat studi 2 semester berturut-turut, atau total 3 semester tidak berturut-turut, tidak diizinkan lagi melanjutkan studi
di Universitas Katolik Parahyangan. Jadi pastikan jangan sampai ini terjadi pada anak ibu bapak sekalian. Pastikan dia selalu aktif, ya. Statusnya selalu aktif, selalu mengikuti FRS sebagaimana yang sudah tanggal-tanggalnya ditentukan. Terkait dengan cuti studi, ya, dan menghindari gencatan studi, bisa didiskusikan dengan dosen wali secara rutin. Ya, jadi silakan dibicarakan dengan dosen walinya. Lalu berikutnya adalah mengenai cuti studi, ya, cuti studi. Cuti studi ini adalah keadaan bila seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan perkuliahan maupun ujian untuk kurun waktu tertentu, ya, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian mendapatkan izin dari fakultas. Maka dari itu nanti cuti studi itu ada prosedur pengajuan cuti studi yang harus diikuti oleh anak-anak dari ibu bapak sekalian. Mahasiswa berhak cuti studi ini maksimum 4 semester selama masa studinya. Masa studinya itu adalah maksimum itu 14 semester, Ibu Bapak sekalian. Jadi maksimum 14 semester, di dalam 14 semester itu artinya 7 tahun ya. Kuliah S1 7 tahun sebenarnya cukup panjang. Tetapi kalau dia cuti, itu hanya diperbolehkan 4 semester saja. Dan itu pun dengan konsekuensi, maka dalam 10 semester studinya harus tuntas. Ya, studinya harus tuntas. Pengambilan cuti studi hanya untuk 1 saja, diperbolehkannya hanya 1 semester. Cuti studi berturut-turut itu maksimum 2 semester. Jadi tidak bisa langsung 4 semester cuti. Nggak bisa, hanya 2 semester berturut-turut boleh. Gitu ya. Dan diberikan dengan kasus tertentu menurut dan sudah dipertimbangkan oleh dekan. Nah, cuti studi diperhitungkan dalam batas waktu studi dan evaluasi studi. Jadi dalam 14 semester ya maksimum 4. Tidak bisa ada penambahan, ya. Tidak bisa ada penambahan untuk cuti studinya. Baik, seperti itu terkait dengan cuti studi. Slide berikutnya. Slide berikutnya saya akan mengenalkan aplikasi Parent Portal. Nanti saya akan demonstrasikan bagaimana cara menggunakan Parent Portal. Yang pertama, slide berikutnya. Nah, Parent Portal itu adalah aplikasi online Unpar yang memungkinkan orang tua memantau aktivitas akademik mahasiswa, artinya anak dari ibu bapak sekalian, secara real time. Secara real time. Ya, jadi selalu bisa terlihat. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Nah, silahkan nanti ibu bapak sekalian membuka link berikut ini, ya, https://2 parent portal, tulisannya disatukan, .unpar.ac.id, ya. Jadi ini bisa dibuka. Lalu kemudian, nah ini ibu bapak harus tanya sama anak-anak, dan ini sebagian saya lihat sudah punya nomor NPM. Tolong nomor NPM anak ibu bapak sekalian itu disimpan, tercatat dengan rapi, disimpan dengan rapi, gitu ya. Jadi nanti pada saat buka Parent Portal, ibu bapak harus memasukkan NPM anak ibu bapak sekalian. Lalu lengkapi data kelahiran, nama ibunya, ya, nomor HP dan email. Kemudian klik setujui terms and condition dan lakukan ubah password, ya, dan lakukan ubah password. Berikutnya, nah, fitur utama yang terlihat dari Parent Portal ini diantaranya informasi identitas mahasiswa dan orang tua, daftar nilai IPS atau IPK-nya, dan status akademik, lalu jadwal kuliah. Nah, ini ibu bapak bisa pantau sampai jadwal kuliahnya.
gitu ya, jam berapa, ruangannya di mana, dosennya namanya siapa, itu bisa terlihat ya. Lalu kapan jadwal UTS, UAS ya, dan kalender akademik juga bisa dilihat di parent portal ini. Ya, termasuk informasi tagihan dan status pembayaran serta menu feedback untuk saran dan komentar. Nah, manfaat parent portal ini adalah memantau perkembangan akademik mahasiswa dengan mudah, mengetahui informasi jadwal dan tagihan biaya studi, dan bisa berkomunikasi langsung melalui fitur feedback. Baik, ini untuk kalau ada kendala dari penggunaan parent portal, bisa menghubungi nomor kontak berikut ini. Jadi silakan dicatat gitu ya. Nanti kami akan bagikan sekali lagi ya PowerPoint-nya. Baik, saya akan demonstrasikan bagaimana cara menggunakan parent portal. Jadi ini saya akan share screen. Ini secara keseluruhan saja share. Baik. Nah, ini adalah situs parent portalnya ya. Situs parent portalnya seperti ini. Nanti ada NPM mahasiswa. Ini kebetulan ini NPM salah seorang mahasiswa gitu ya. Saya tekan next. Nah, nanti saya bisa login. Kalau ibu bapak sekalian sih masih harus registrasi ya, harus registrasi. Nah, ini adalah nama anaknya ya, dan ini profil orang tuanya. Nanti bisa bisa diklik untuk mengetahui detailnya. Nah, ibu bapak sekalian, di sini ada nilai. Jadi kalau diklik, nih agak menunggu sebentar. Ini memang kadang tergantung situasi jaringannya ya. Nah, ini akan keluar ini. Ini semester yang sekarang sedang berjalan, dan ini adalah nilai-nilai pada semester sebelumnya. Ya, nilai-nilai pada semester sebelumnya. Nah, ini kita kembali lagi ke menu utamanya. Lalu kemudian jadwal kuliahnya, ini bisa dilihat juga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi di jadwal kuliah Ibu Bapak bisa lihat gitu ya. Ini adalah kapan, hari, waktu, mata kuliahnya, bahkan sudah lengkap dengan kodenya ya, kode mata kuliah, ruangannya di mana, kelasnya kelas A atau kelas B atau kelas apapun begitu ya. Sesuai dengan abjad, nama dosennya siapa, sudah berapa kali pertemuan ya. Pembelajarannya online atau offline, ini bisa dilihat semua Ibu Bapak sekalian ya. Jadi ini informasi tentang jadwal. Ini kita kembali lagi ke menu. Lalu kalau ibu bapak ingin tahu ini anak saya datang atau enggak sih ke perkuliahan. Nah ini tinggal klik saja kehadiran. Ya, ini memang agak. Nah, nih kuliah ya ini sudah 4 kali proses perkuliahannya dan anaknya selalu hadir ya. Tidak pernah tidak hadir, makanya persentase keseluruhannya terpantau 100%. Ya. Lalu kemudian ini saya kembali lagi ke menu. Ini kehadiran, ini IPS dan IPK. Ini apa? IPK itu kumulatif secara keseluruhan. Sementara IPS ini adalah IP yang diperoleh setiap semester. Seperti itu, ya. Itu perbedaannya. Lalu kita bisa kembali ke menu. Kemudian tadi kalender akademik juga demikian, ya. Kalender akademik seperti ini bisa dilihat. Ini memang agak loading, ini nanti ada pengantarnya, ini tanggal-tanggalnya, kapan UTS, kapan UAS, dan seterusnya. Ya. Ini bisa bisa dilihat oleh ibu bapak sekalian. Lalu kemudian kita kembali lagi ke menu utamanya. Lalu kemudian ini pembayaran, begitu ya. Nah, pembayaran. eh, Nah, ini berapa yang harus dibayar ya? Ada tunggakan atau tidak? Nanti ini semua diinformasikan ya di sini. Kewajiban bayarnya harus berapa ya, sudah lunas atau belum, jadi ini bisa terlihat semua ya di
Kalau menurut saya sih segala sesuatunya cukup transparan di sini, sehingga memudahkan bagi orang tua untuk memantau. Lalu ini adalah DPS, daftar perkembangan studi ya, dari masing-masing mahasiswa. Nah, ini bisa dilihat sama sebenarnya ini adalah nilai yang digunakan ya, yang sudah terisi sampai mana. Begitu. Ya, dan di sini bagusnya di Unpar CPL sudah terlihat, tingkat capaian CPL-nya seperti apa juga bisa terlihat. Dan terakhir, tadi bisa masuk ke feedback ya. Silahkan ini feedback. Siapanya yang mengisi ayah, ibu, atau walinya bisa tulis komentar dan kirim. Ya, nanti ini akan diterima ya oleh BT. Baik, demikian Ibu Bapak sekalian, demonstrasi dari penggunaan ya Parent Portal. Jadi Ibu Bapak sekalian bisa melihatnya. Kalau nanti ada yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi kami. Nanti kami bantu jika ada hal-hal yang masih membutuhkan asistensi lebih lanjut dari pihak kami di fakultas. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau langsung menyalakan mic, atau jika ingin menuliskan di kolom komentar juga, kolom chat juga silahkan dituliskan lalu akan direspon oleh Mas Kris. Ini sudah ada Mas dari orang tua wali dari Sarah dari Hubungan Internasional. Silakan Pak, langsung saja bertanya. Terima kasih Bu Christine. Selamat siang Pak Christian. Saya Iwan Purwana, orang tua dari Sarah jurusan Hubungan Internasional. Terima kasih penjelasannya, sangat jelas dan tadi akan disampaikan. Saya sudah download juga dokumennya. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi disampaikan bahwa sebelum pengisian FRS ya kalau nggak salah, FRS itu ada konsultasi. Sedangkan pengisian mata kuliah sendiri secara online. Nah, saya mau bertanya, kalau konsultasi itu dilakukan secara online, chatting dengan dosen, atau harus bertemu? Itu pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor dua, tadi pada saat masuk ke Paran Portal itu, ada syarat pengisian nama ibu. Apakah itu hanya data saja, atau hanya ibu yang melahirkan yang masuk portal? Itu itu just kidding aja pertanyaan. Apakah bukan nama bapaknya gitu kalau boleh? Itu saja pertanyaannya. Makasih. Si Pak Iwan ya untuk pertanyaannya. So, boleh nanti bisa ditanyakan Pak, Pak oleh mahasiswanya kepada dosen yang bersangkutan. Apakah bersedia menerima konsultasi secara daring atau memang harus bertemu tatap muka. Nah, ini bisa berkomunikasi dengan dosen walinya. Apabila dosen walinya sulit dihubungi, maka bisa menemui Kaprodi, Pak. Kaprodi. Jadi sama juga tanya saja ke Pak Kaprodinya, Pak, Bapak mau bisa dihubungi secara online untuk saya berkonsultasi atau Bapak berkenannya saya tatap muka secara langsung. Jadi ini modanya diserahkan kepada masing-masing dosen dan mahasiswanya. Nyamannya bagaimana? Misalnya mahasiswa, mohon maaf Pak, saya sedang berada di luar kota, saya boleh tidak, mohon izin konsultasinya secara daring, saya bersedia mencocokkan waktu dengan Bapak atau bisa seperti itu juga. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Nah, jawaban yang nomor dua, jadi ini memang ini program Pak Iwan nih. Jadi sudah diprogramkan oleh pihak BTI bahwa yang diisikan nama ibunya. Kalau Bapak ini saya juga sebenarnya pengennya nama ayahnya. Tapi sudah diprogramkan Pak dari sekarang sudah tidak ada lagi BTI namanya Direktorat
digitalisasi. Jadi oleh mereka disiapkan programnya, mungkin maksudnya mudah diingat, seperti kalau Bapak bikin kartu kredit atau tabungan itu yang ditanya Ya, nama Ibu supaya mudah diingat saja. Begitu Ibu Bapak. terima kasih Terima Bapak. kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada di layar yang raise hand. Boleh dari Bapak Adi Kartansa, silakan Bapak atau Ibu silakan. Terima kasih Mbak. Selamat siang Pak Christian. Saya Adi, walinya dari mahasiswi Melisa Putri Kartansa dari jurusan Administrasi Publik. Sedikit mau bertanya Pak terkait tentang PRS, Perubahan Rencana Studi. Kan tadi disampaikan bahwa masa perubahan rencana studi ini bisa mengurangi atau menambah mata kuliah yang diambil pada semester tersebut ya Pak. Nah, pertanyaan saya tuh kalau misalkan ditunda mengambil mata kuliahnya, artinya diambil di semester berikutnya, itu otomatis berarti mahasiswa atau mahasiswi tersebut menambah masa perkuliahannya ya Pak? Itu aja sih pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Dia tidak salah, betul ya Pak ya? Sebagai Adi ya, aduh mohon Iya maaf Pak, Pak. betul. Mohon maaf. Nah, untuk PRS itu bisanya mengurangi, itu yang pertama. Dan sekarang ke depan mulai semester genap 2025-2026 itu boleh mengganti Pak. Nah, tidak menambah, jadi mengganti. Jadi mata kuliah ini mau saya tunda dulu, nggak diambil di semester ini, nanti saja di semester 2 semester yang akan datang karena model kurikulumnya begitu. Saya akan ganti dulu dengan mata kuliah yang ini. Itu boleh. Lalu kemudian kalau diganti, kalau dikurangi, itu akan menambah masa studi memang. Jadi tambah lama kalau namanya kita menunda sesuatu kan kalau mengurangi. Tapi kalau mengganti selama jumlah SKS-nya sama, justru tidak terlalu berpengaruh Pak terhadap masa studi. Begitu Adi. Oke. Baik Pak, baik. Berarti follow up pertanyaan selanjutnya nih Pak. Untuk penggantian mata kuliah berarti memang ada banyak mata kuliah yang interchangeable ya, yang bisa ditukar-tukar antara semesternya gitu. Eh, yang bisa diganti adalah mata kuliah yang diselenggarakan pada semester tersebut. Jadi kalau nanti pada saat PRS itu akan dibuat pada saat mahasiswanya buka student portalnya itu akan nampak mata kuliah apa saja yang diselenggarakan pada semester tersebut. Misalnya, saya mau tunda dulu mata kuliah yang ini, lalu saya ganti dengan mata kuliah lain. Nah, tapi ya yang ada di semester itu, Pak. Jadi Baik, kalau dia tidak diselenggarakan, maka tidak bisa diganti dengan yang tidak diselenggarakan. berarti sudah terdaftar gitu ya Pak ya. Betul. Jadi setiap semester itu masing-masing kaprodi mendaftarkan mata kuliah yang akan diselenggarakan di semester tersebut. Gitu, Pak. Kalau misalnya tidak diselenggarakan ya harus menunggu pada Bisa semester ya. berikutnya. Iya, Ya, baik Pak, begitu, baik. Pak. Terima kasih Baik. banyak Pak atas penjelasannya. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Sama-sama, Pak. Iya. Silahkan. Halo, Iya, silahkan. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Bentar. ya selamat siang Pak. Ini saya Bapak Notantino dari Timor Leste. Walinya Pablo Sarmiento Oh, dari ingat. Belum. Iya. dari administrasi bisnis. Saya mau tanya saja Pak mengenai SKS-nya. Kan sistem SKS-nya kan dari semester 1 sama semester 2 sistem paket. Kalau setelah itu saya ke semester 3 anak-anak boleh memilih mata kuliah sesuai dengan nilai ya, nilai Betul. IPK ya. Betul, Pak. Jadi semester 1 dan semester 2 sesuai dengan aturan Mendiknas sudah ada paketnya sehingga tidak perlu mendaftar FRS, Pak. Dia tidak perlu mendaftar FRS. Tapi begitu semester 3 dia harus ikut mendaftarkan diri dalam proses FRS untuk menentukan mata kuliah apa saja yang akan dia ambil.
begitu Pak. Dan untuk apa ya, jatah SKS-nya, saya sering kali menyebutnya istilahnya kuota SKS-nya, itu mengikuti IP-nya Pak, IP semesternya. Kalau IP-nya, indeks prestasi semester sebelumnya itu 3, itu boleh 24. Kalau 2,00 ya Mbak ya, sampai dengan 3 itu 21 ya. Lalu di bawah 2 itu adalah 18. Begitu Pak. Ya, itu ada pertanyaan lagi, Pak. Itu ya. Mengenai apakah Unpar menyediakan Mohon maaf Pak, terputus, saya kurang kalau bisa kita kan mendengar. student akhir SP semester pendek, apa Oh, semester pendek. Ya, kita kan semester foreign affair student kan, dari ya, para ya. pulang kan kalau nilainya buruk kan dia bisa mengambil semester pendek. Apakah Unpar menyediakan itu juga? Oke, semester pendek ada Pak. Semester pendek ada, itu dipersilahkan untuk mengambil biasanya. Mohon maaf ya Pak, saya sedang batuk soalnya. Eh, Semester pendek itu biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk memperbaiki nilai, Pak. Nilai mata kuliah yang belum memuaskan. Oke, Pak. Seperti itu, Itu Pak. yang biasa untuk memperbaiki nilai itu yang SKS-nya A, Iya, 4 SKS sama 3 SKS ya, Pak. iya. Jadi SP itu memperbaiki nilai sehingga kalau nilainya sudah baik, nanti sudah bagus, dia akan dimasukkan ke dalam daftar nilai yang tadi saya tampilkan ya Pak, yang melalui parent portal ya Pak. Nanti nilainya akan berubah, misalnya dari D menjadi B atau menjadi A, begitu Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Dan semester pendek itu nanti 2 pekan ya Pak. Oh, dua Sorry, pekan. 2 pekan, salah, 2 Dua bulan. bulan. Maaf, salah. Kurang lebih Durasinya. 2 bulan. Iya, durasinya kurang lebih 2 bulan. Oh, iya, iya. Begitu, 2 hingga 3 bulan ya Pak. Biasanya dia di jeda antara semester genap dengan semester ganjil. Oke, ya Pak. Ya, Ya. terima kasih Pak infonya ya, Pak. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, Mas Kris, ini ada satu pertanyaan di Ya, kolom chat dari orang tua Tewali Laluna Pasiona Mirsa bertanya, selamat siang Mas Kris, izin bertanya apakah kami orang tua bisa mengetahui info dosen wali dari parent portal juga Mas? dari Pak Ibu. Saya pastikan dulu ya, dosen wali itu. Nah, bisa sebentar. Saya boleh share screen lagi ya? Bisa, bisa. Saya share screen. Mana ya? Ini parent portal. Share. Sudah nampak ya Ibu Bapak sekalian nih. Jadi cukup ditekan nama anaknya aja, muncul saja tulisan ini dosen walinya. Nah, kebetulan ini anak saya, dosen walinya namanya Theo Fritz Marulitua. Nah, begitu. Jadi bisa terlihat Ibu Bapak sekalian namanya di sini. Coba kalau diklik, sama dosen wali ada nggak ya? Oh, tidak ada ya. Jadi terlihatnya hanya pada saat namanya kursornya digeser ke arah NPM, langsung muncul nama dosen walinya, Ibu Bapak sekalian. Seperti itu. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Ya, ada Mas di kolom chat. Ini ada pertanyaan lagi dari Melkior Koli. Boleh nanti Bapak atau Ibu sekalian konfirmasi dari program studi apa putra-putrinya. Pertanyaannya, apakah semester pendek juga bisa diambil oleh anak untuk percepatan masa belajar? Baik, untuk hal tersebut, jadi untuk setiap kali semester ya, apakah itu semester reguler maupun semester pendek, sebaiknya dikonsultasikan dahulu dengan Kaprodi. Ya, apabila memang mata kuliahnya diizinkan oleh Kaprodi untuk diambil, bahwa ini untuk mempercepat masa studi, silahkan. Itu artinya
program studi tersebut memberikan kesempatan untuk agar mahasiswa bisa mengambil lebih dulu ke atas untuk bisa dapat nilai lebih dahulu. Tetapi kalau menurut Kaprodinya dengan misalnya mempertimbangkan, misalnya Ibu Bapak sekalian, mempertimbangkan kok kondisi prestasi akademiknya belum bisa, sebaiknya ikuti dulu saja semester reguler dengan skema dalam kurikulum gitu ya, skema mata kuliah dalam kurikulum yang sudah ada, ya bisa diikuti seperti itu. Jadi silahkan konsultasikan dengan dosen wali atau dengan kaprodi sebelum kemudian semester pendek dimanfaatkan untuk percepatan masa studi. Seperti itu Ibu Bapak sekalian. Baik, apakah cukup jelas untuk Bapak atau Ibu yang bertanya, Bapak Melkior atau Ibu Melkior Koli? Terima kasih, penjelasan cukup jelas Pak Christian. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Bapak, sama-sama. Bapak Ini ada maaf, Anak saya Antonius Laurentius, program studi hubungan internasional dari Flores. dari Flores ya Pak ya. Wah, senang Pak dengar Flores. kalau ada mahasiswa dari Indonesia Timur. Saya kebetulan juga orang tua dari Indonesia Timur, jadi senang kalau ada kawan-kawan dari Indonesia Timur yang studi di Dari Unpad. Larantuka Pak Christian. Oh, dari Rantuka ya. Kami dari Pulau Kisar Pak, di Maluku Tenggara ya. Tetangga Maluku Pak. Barat Daya. Tetangga Maluku provinsi. Barat Daya. Ya, Terima kasih Pak Christian. ya sama-sama. Tolong disemangati anaknya untuk tuntas studinya ya Pak ya. Terima kasih Pak Christian. Sama-sama. baik. Ini ada Justin ini sudah Iya. raise hand. Silahkan Bapak atau Ibu yang mewakili Justin dari Matthew. Justin Matthew. Silakan. Oh, halo, saya bapaknya. Iya, Oke. ya, baik Pak. Silakan Pak. Oke, saya sih dari Bandung, di Indonesia Barat. Maaf. Saya lahir di Pertanyaan Bandung saya- juga Pak. Oke, pertanyaan saya yang di share screen ini kan web page ya. Apakah ada Android atau iOS-nya? Belum ada Pak, mohon maaf. Oh, belum ada ya? Versinya belum ada. Mohon maaf ya Pak. Jadi, ya. oke. jadi Jadi masih- saya harus ngingetin username sama login terus ya. Betul Pak. Oke. Betul. Kalau saran saya Pak, saya Hmm. saya punya file Word yang saya simpan di desktop, saya isi dengan data-data yang menurut saya memudahkan aja untuk masuk ke website gitu Pak. Tapi ya Oke, silakan, nggak masalah, metodenya nggak masalah. bisa macam-macam. Iya. Ya, nggak Mohon apa-apa maaf itu. ya Pak ya, Kita semoga nanti ke depan bisa berkembang Ya, lagi ya kan Pak. sekarang sudah banyak ya, ada Apollo, ada Siakat ya. Iya, betul. Iya. Betul ya. Harusnya Unpar nggak masalah pilih itu. Kan banyak mahasiswanya. Oke, pertanyaan kedua Pak. Didoakan terus ya Pak supaya terus bertambah Ya, banyak nanti mahasiswa kami. saya ini aja. Kebetulan saya kan alumni, jadi saya bisa menyuarakan lah ya, Iya, iya. gitu. Baik, Pak. Oke, pertanyaan kedua, seberapa akurat Bapak kalender kegiatan UTS UAS-nya? Karena Bapak kan bilang Januari itu akan ada UAS. Nah, itu kalau tanggalnya pasti nggak Pak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu jenis format ujiannya apa? Online atau offline? Jadi, Itu sih. ya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Pak ya. Jadi kalau kalender akademik itu kami upayakan dan ya saya sih insya Allah gitu ya Pak ya. Insya Allah selalu konsisten untuk melaksanakan kalender akademiknya Pak kalau di Unpar. Lalu yang kedua, untuk jenis ujiannya apakah daring atau luring, itu bergantung pada masing-masing dosen. Jadi kami di fakultas akan menerima pendaftaran soal istilahnya, jadi dosen akan mengunggah soal, dan dosen akan mengisi pertanyaan apakah dia akan daring atau luring. Jadi ini diserahkan kepada masing-masing dosen untuk metode ujian semester atau ujian akhir semesternya Pak. Seperti itu Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Apakah offline atau online itu kita bisa tahunya kapan ya Pak? Latestnya ya?
bisa tahunya biasanya begini Pak ya. Ini yang praktek yang seperti ini terjadi di fakultas. Jadi dosen itu bahkan ada yang sudah bilang dari awal pertemuan di kelas. Jadi mahasiswanya yang harus mengikuti ya, penjelasan dosennya. Ini ujiannya akan diselenggarakan secara daring. Dia biasanya udah sampaikan di pertemuan pertama. Atau maksimal itu menjelang temuan terakhir, menjelang UTS atau UAS-nya, pasti dosen menjelaskan. Karena juga dosen ingin memastikan bahwa para mahasiswanya berpartisipasi dalam proses ujiannya, Pak. Oke. Jadi nah kan itu kan disampaikan ke anak kita ya. Nah, Betul, ini Pak. kan di parent portal tuh nggak bisa ya. Ada kita tahu gitu. Ya, karena begini Pak, untuk parent portal ini pengawasannya terpusat Pak di Direktorat Digitalisasi. Jadi ini dipantaunya di tingkat universitas. Sementara kalau penyelenggaraan ujian apakah daring dan luring itu pertama dia akan sampaikan ke prodi dan kepada fakultas, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kami yang di fakultas tidak punya akses untuk merubah-rubah isi parent portal, Pak. Oke, Demikian. baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak infonya. Ya, terima kasih sama-sama, Pak. Sama-sama Pak. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Baik, Pak. Saya Al-Hijaz Farabi, orang tua mahasiswa baru di hubungan internasional. Tentunya pertama saya menyambut baik, Pak, karena zaman saya ini belum ada yang portal-portal buat orang tua ketika saya kuliah ya masih full manual begitu ya. Ini sangat untuk monitoring mahasiswa tentunya ini sangat baik. Yang pertanyaan saya mungkin sederhana saja, Pak. Ini kan secara nanti apa ya guiding offline-nya ini nanti untuk bahan-bahan ini saya dapat ini juga ya Pak, secara tertulisnya gitu tahapan-tahapannya untuk mendaftar ini. Ada, Yang Pak. pertama Ada, ya nanti ada, minta Pak. dikirimkan saja via WA atau grup ya. Lalu kemudian seperti yang sudah ditanyakan yang sebelumnya, mungkin saya agak berbeda untuk parenting portal ini. Apakah berlaku hingga selesai ini Pak, setiap semesternya hingga informasi-informasi hingga anak saya lulus nanti gitu, atau per semester ada updating begitu? Nah, itu Jadi, aja mungkin Pak dari saya Pak. baik Pak Al-Hijaz Farabi. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi parent portal ini nanti cara mengakses dan lain sebagainya yang tadi ada dalam PowerPoint saya, itu sebenarnya sudah di-share ya di kolom chat, bisa di-download. Tapi kalau Bapak membutuhkan, kalau misalnya Bapak tidak memungkinkan mendownload, nanti bisa menghubungi kami Pak. Nanti kami bantu untuk kirimkan filenya. Lalu yang kedua, eh, data di dalam parent portal ini akan diupdate sesuai dengan perkembangan mahasiswanya. Jadi ini akan berlaku sampai dengan lulus, Pak. Jadi Bapak bisa memantau terus sampai dengan proses kelulusannya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Cukup Pak untuk sementara saya Pak. Baik, Pak. Sama-sama. Mungkin saya minta dibantu untuk ini aja manual guidingnya ya di grup di lewat WA juga boleh gitu. Sudah Terima ada kasih di Pak. chat. Iya, Pak. Sudah ada di kolom chat ya, Pak. Nanti saya akan minta Oke, saya kawan-kawan coba. panitia untuk posting lagi. Oke. Baik. Baik, Mas Kris, di layar juga sudah terlihat orang tua atau wali dari Adelio Nadra Raditya. Silahkan. Ya, terima kasih semuanya Pak Christian. Perkenalkan, saya adalah Riki Sulistyo, orang tuanya dari Adi Leonardo Raditya. Mungkin saya tidak terlalu banyak bertanya, cuma cita-cita anak maupun orang tua tuh mengharapkan menghasilkan hasil angka yang tinggi ya. Sekarang misalnya pada semester 1 mungkin nilainya dia dapat B. Kemudian kita mengikuti semester pendek dengan harapan mendapat nilai di A, lebih naik lagi. Ternyata hasilnya C, berarti ada penurunan. Nah itu kira-kira gimana Pak? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Mungkin terima kasih ya Pak.
Betul, Pak. Saya justru tidak berharap, Pak. Tapi kan bisa terjadi. Saya paham maksud Bapak, bisa terjadi. Jadi tetap saja nilai yang terbaik yang diakui, Pak. Kalau nilai B dulu menjadi katakanlah C, maka yang diakui nanti untuk proses kelulusan ya dalam transkrip akademik akhirnya tetap nilai yang terbaiknya, yang B-nya yang tertingginya, Pak. Yang C-nya nanti dianggap hilang, Pak. Begitu. Oke, ya. Cuma itu aja Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Semoga nilainya bagus terus ya, Pak. Amin, Ya. amin ya. Ya. Baik. Baik, Mas Kris, ini ada pertanyaan lagi dari orang tua atau wali Grisela Publik. Pertanyaannya, mohon penjelasan bagaimana uang kuliah semester pendek dari orang tua Grisela Prodi Administrasi Publik. Ya, mekanisme. Sama saja, yaitu hanya membayarkan sejumlah SKS yang diambil. Dan jumlah maksimal SKS dalam semester pendek itu adalah 9 SKS. Tidak boleh lebih dari 9 SKS. Begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi di semester pendek itu hanya bisa mengambil maksimum 9 SKS. Begitu. Iya. Maaf nih Pak Kris, saya melanjutkan nih. Iya, silakan Ya. Pak. Begini Pak, saya mau menanyakan mengenai masalah beasiswa. Kebetulan ibunya itu adalah alumnus dari Unpar juga. Terus kakaknya juga lulus dari Unpar juga. Nah, mungkin apakah kami dapat untuk Adelio ini dapat potongan diskon itu Pak? Itu aja Pak. Itu masih tertutup. Untuk beasiswa, Pak, informasinya itu ada di Direktorat Kemahasiswaan di Ditmala. Jadi kami setelah kebijakan sentralisasi, pengelolaan beasiswa tidak bersama kami lagi di fakultas, sehingga kami tidak memiliki informasi yang bisa di-sharing gitu, Pak. Kami hanya meneruskan, jadi beberapa waktu lalu misalnya dari Ditmawa nanti kirim email ke saya, ini ada informasi beasiswa, tolong disebarkan kepada mahasiswa, ya nanti saya sebarkan. Tapi kalau Bapak ingin tahu beasiswa apa, misalnya beasiswa anak alumni atau apa, saya bersaran Pak, supaya Bapak menghubungi Direktorat Kemahasiswaan Unpar. Oke Pak. Direktorat Kemahasiswaan Unpar ya? Iya. Nanti disingkatnya Ditmawa. 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 Iya, Ditmawa. Iya, Direktorat Kemahasiswaan. Oke, Ya, Pak. Pak, nanti informasi beasiswa lengkap di sana. Kalau saya share, saya takutnya misleading ya, Pak. Siap, Mohon siap. maaf sekali. Oke, tidak apa-apa, Pak. Nanti mungkin kami akan langsung coba ke Direktorat Kemahasiswaan, Pak. Boleh, Pak. Nanti anak Bapak, sebaiknya sih saya bersaran anak Bapak main ke Ditmawa. Lokasinya gedungnya dekat dengan Fakultas Hukum, Pak. Oke. Dekat pohon itu beringin ya. Pohon beringin ya. Oke. Iya, yang di depan yang dulu ada radio Unpar, masih ada radio Unparnya. Iya, Pak. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Saya dari Timika, Papua. Orang tua dari Maria Regina, jurusan Hubungan Internasional. Minta maaf Pak, karena jaringan di sini terputus-putus ya. Jadi tadi dari awal saya kurang copy terkait dengan pertanyaan dari Bapak. Kalau tidak salah ada salah satu yang dari Timur Leste, yaitu yang pertama terkait dengan pengambilan SKS nih Pak. Mohon dikoreksi ya Pak kalau salah gitu. Jadi yang saya copy tadi, jadi mereka kuliah awal itu mereka akan ambil ya mata kuliah umum ya untuk semester 1-2 yang sesuai dengan yang diprogramkan pemerintah, yaitu 20
24 SKS dan itu nanti dilihat kalau IP-nya 3 ke atas berarti dia akan ngambil 24 SKS. Tapi kalau 275 sampai 2 itu ngambilnya 20 SKS. Benar ya Pak? 21 SKS. Baik Pak, baik Ibu, aduh mohon maaf. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Ibu, semester 1 dan 2 itu paket. Paket ini diatur di dalam peraturan menteri, tetapi isi mata kuliahnya itu adalah menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada masing-masing prodi. Jadi itu memang berbeda-beda. Kalau anak ibu ada di prodi hubungan internasional, maka isi mata kuliahnya berbeda dengan mahasiswa yang di administrasi bisnis atau administrasi. Begitu, Bu. Nah, pada saat semester 3, itu nanti dia bisa mengambil sejumlah SKS, betul yang tadi Ibu sampaikan, kalau IPS dia pada semester 2-nya 3 atau 3 ke atas, itu adalah bisa mengambil 24 SKS. Tapi kalau IPK-nya di bawah 3 sampai 2,00 itu mengambil 18. Maaf, mengambil 21. Ya. Nah, kalau yang di bawah 2 itu baru kemudian mengambil 18 SKS. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Saya tadi mohon maaf Pak, jaringan di sini agak ini jadi saya kurang Nggak kopi apa-apa. Pak. Soalnya Papua jauh sekali, ini jaringan juga macet, sering putus-putus. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk Ya, penjelasannya Pak. Selamat ya. sore. Semangat ya anaknya tuntas kuliahnya ya, Bu. Siap, siap Pak. Terima kasih. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang akan dijawab oleh Ibu Tanti. Saya langsung serahkan saja ke Ibu Tanti untuk bisa menjawab. Ya. Terima kasih, Christine. Saya akan menjawab untuk beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat dari Abjad Yoab Sibarani. Pertanyaan, izin bertanya, saya orang tua Abjad Yoab Sibarani. Apakah kalau mengambil cuti kuliah tetap harus membayar uang kuliah? Nah, ini kalau cuti sesuai dengan aturan yang tadi disampaikan oleh Pak Christian bahwa sebelum PRS biaya cuti itu 30% dari UKPS. Artinya Bapak Ibu tidak perlu membayar full biaya uang kuliahnya, tapi cukup biaya cuti 30% dari UKT. UKT itu tiap semester dibayarkan sebesar masing-masing prodi itu berbeda-beda. Ada yang 5.300.000, 5.200.000, kemudian 5.100.000 kalau nggak salah ya. Jadi biaya cuti itu 30%. Ya. Kemudian untuk tadi juga disampaikan ada gencat, mohon dihindari untuk gencat karena biayanya cukup tinggi, yaitu 100% dari biaya perkuliahan, misalnya 5 ditambah 10 SKS, jadi 5.300.000 ditambah misalnya untuk HI 5.300.000 ditambah 10 SKS. Itu sayang sekali kalau misalnya dibayarkan cuma-cuma gitu ya Bu ya. Jadi mohon kalau hindari untuk gencat. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf kalau biaya UTS include dengan biaya per SKS atau harus bayar lagi? Itu include Bu, biaya SKS. Jadi tidak ada pembayaran lagi. Itu. Dari pertanyaan dari Rifa Putri ya, orang tua Rifa. Itu saja mungkin. Selanjutnya saya kembalikan ke Christine. Baik, terima kasih Mbak Tanti untuk penjelasannya. Bapak Ibu, untuk sesi fakultas di siang menjelang sore hari ini sudah selesai. Jadi mungkin jika Bapak Ibu punya pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa ditanyakan atau dikonfirmasikan lagi dalam sesi program studi nanti. Sebelum kita masuk ke sesi program studi, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang nama akun Zoom-nya belum diganti atau di-rename, mohon bisa me-rename nama akun Zoom-nya
dengan ketentuan yang bisa dilihat di layar ini. Nama NPM dari putra-putri Bapak Ibu, strip nama putra-putri Bapak Ibu, atau jika Bapak Ibu tidak mengingat atau tidak mengetahui NPM dari putra-putri Bapak Ibu, bisa merename dengan ketentuan program studi putra-putri Bapak Ibu, publik atau bisnis atau hubungan internasional, strip nama Bapak Ibu. Sebagai contoh yang bisa Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Hal ini akan memudahkan kami, tim panitia, untuk bisa me-assign Bapak Ibu ke dalam breakout room. Karena jika Bapak Ibu tidak mengganti, kemungkinan Bapak Ibu akan masuk ke breakout room yang berbeda program studinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengganti, kami mohon untuk segera mengganti sebelum kita akan berpindah ke sesi berikutnya di breakout room program studi. Baik, untuk sesi fakultas sudah selesai. Ada sedikit penjelasan dari Mas Kris. Silahkan Mas Kris. Ya, mungkin penutup saja dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu mengikuti penjelasan yang kami sampaikan terkait dengan proses akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan membantu proses studi dari anak-anak ibu bapak sekalian sehingga dapat tuntas dengan baik di Unpad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang dan sukses selalu untuk semuanya. Baik, Bapak Ibu, mohon jangan keluar dari Zoom ini dulu. Tapi kita akan lanjut lagi ke breakout room. Tapi demikian sesi Terima kasih Pak fakultas. Kris. Demikian sesi fakultas di Forkom siang menjelang sore hari ini. Sebelum itu, saya mohon izin juga Bapak Ibu untuk bisa on cam sebentar. Jika memungkinkan bisa on cam karena kita akan foto dulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, silahkan Bapak Ibu yang masih off cam boleh on cam. Oke. Baik, saya hitung 1, 2, 3 untuk layar pertama. Layar kedua 1, 2, 3. Layar ketiga 1, 2, 3. Layar keempat 1, 2, 3. Layar kelima 1, 2, 3. Layar keenam 1, 2, 3. Dan layar ketujuh 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi mohon jangan meninggalkan Zoom meeting ini karena kami akan otomatis mengesain Bapak Ibu ke dalam breakout room program studi. Demikian sesi fakultas Forkom siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu akan dipindahkan ke breakout room sesuai program studi dari putra-putri Bapak Ibu. Jika